Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran muatan IPA. Ya, hari ini Pak Guru akan memberikan materi pembelajaran melalui daring, yaitu tentang perkembangbiakan pada hewan. Ya, inilah yang Pak Guru akan berikan materi hari ini, yaitu perkembangbiakan pada hewan. Karena pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, apa sih atau apa saja materi tentang perkembangbiakan pada hewan tersebut? Ya, silakan anak-anak cermati dan pahami ya PowerPoint yang akan Pak Guru tampilkan kepada anak. Baiklah anak-anak, hari ini Pak Guru lanjut menjelaskan mengenai perkembangbiakan hewan ya. Nah, mari kita lihat yang pertama tujuan dari perkembangbiakan hewan, yaitu yang pertama agar tidak punah, yang kedua untuk mempertahankan spesiesnya dan untuk mendapatkan keturunan. Dari tujuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa perkembangbiakan ialah salah satu cara makhluk hidup memperbanyak diri atau menghasilkan makhluk hidup baru yang sejenis. Anak-anak, perkembangbiakan hewan ini ada dua cara. Ada yang secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif yaitu terjadi melalui pembuahan sel kelamin betina yang dihasilkan oleh ovarium dan oleh sel kelamin jantan yang dihasilkan oleh testis. Nah, berbicara tentang pembuahan yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ini dibedakan menjadi dua, yaitu terjadi secara internal, yaitu pembuahan di dalam terjadi pada atau dalam tubuh induknya atau hewan betina. Sedangkan yang kedua pembuahan terjadi secara eksternal atau di luar tubuh induk hewan. Ya, nah itu anak-anak. Nah, perkembangbiakan generatif pada hewan dibedakan menjadi tiga. Ada ovipar, ada opovivipar, ada vivipar. Baik, kita mulai yang pertama yaitu ovipar. Nah, pengertiannya yaitu perkembangbiakan hewan secara kawin dengan cara mengeluarkan telur dari tubuh induknya yang harus dirami sampai menetas. Ciri-cirinya tidak mengalami masa mengandung, umumnya tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui anaknya, tubuh ditumbuhi bulu, dan tidak berdaun telinga. Ya, nah contohnya ya ada hewan ikan, burung, katak, ayam, dan penyu. Nah, proses perkembangbiakannya seperti pada daur hidup katak anak-anak. Nah, katak ini tadi Pak Guru bilang pembuahan terjadi secara eksternal. Pertama, katak betina akan bertelur di dalam air, kemudian katak jantan akan menyemprotkan sperma ke dalam air, kemudian terjadilah pembuahan secara eksternal. Nah, setelah itu akan menetas menjadi berudu, kemudian nanti menjadilah berudu berkaki, katak berekor menjadi katak muda, katak dewasa seperti ini ya. Oke, selanjutnya opovivipar, bertelur dan melahirkan. Ini pengertiannya bahwa perkembangbiakan terjadi secara kawin dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Tahapannya meliputi embrio berkembang dalam telur di tubuh induknya sampai menetas. Kemudian hewan baru keluar dari tubuh induknya. Nah, ciri-cirinya
telur menetas dalam tubuh induknya, anak dikeluarkan dengan cara melahirkan, cadangan makanan embrio berasal dari dalam telur. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar antara lain yaitu ular, kadal, ikan hiu, ikan pari, lagi satu ada platypus anak-anak ya. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, ini diawali dengan hewan bertelur di dalam hewan betina dalam tubuhnya, kemudian akan dibuahi oleh sel sperma pada hewan jantan, terjadi pembuahan secara internal berarti ya. Nah, ini menghasilkan sigot. Setelah bertemunya sel sperma dan sel telur menjadi sigot, kemudian menjadi embrio dalam telur, terjadi kehamilan. Kemudian embrio tersebut akan menetas di dalam tubuh hewan betina. Setelah itu, calon bayi dikeluarkan dari dalam tubuh hewan betina seperti proses melahirkan. Kemudian perkembangbiakan secara vivipar. Ya. Nah, perkembangbiakan secara vivipar ini adalah perkembangbiakan secara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Selama dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta namanya. Nah, ciri-cirinya mengalami masa mengandung, memiliki kelenjar susu, menyusui anaknya, tubuh ditumbuhi rambut, dan berdaun telinga. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan antara lain yaitu kucing, singa, ada sapi, kambing, kerbau, anjing, lumba-lumba, dan sebagainya ya. Nah, contoh prosesnya. Nah, ini sedikit informasi pengetahuan ya. Nah, pada dasarnya masa kehamilan kucing itu bervariasi antara 59 sampai 70 hari. Rata-rata 63 sampai 65 hari. Nah, cara gampangnya adalah dengan membandingkan dengan manusia. Manusia hamil selama 9 bulan, sedangkan kucing itu 9 minggu. Kucing mengalami masa perumuran dari bayi hingga dewasa. Akan tetapi, kucing memiliki siklus reproduksi yang berbeda dengan hewan lain maupun manusia. Ya, misalnya anjing, hewan ini mengalami siklus reproduksi yang rutin dan spontan dalam hal pelepasan sel telur dari indung telur. Ya, dalam bahasa kedokternya sering disebut ovulasi. Ovulasi ya, lepasnya indung telur dari sel telur dari indung telur ya. Nah, kalau kucing ini tahap birahi atau minta kawin atau estrusnya ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya anak-anak yaitu pengetahuan lebih yaitu dipengaruhi oleh lama matahari bersinar dalam satu hari ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa anak cari informasi lebih di sosial media atau melalui Google dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, itu perkembangbiakan secara generatif. Selanjutnya perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan, yaitu artinya perkembangbiakan tanpa melalui peristiwa perkawinan atau tidak terjadi proses pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Ini terjadi pada hewan tingkat rendah. Contohnya ada pertunas, membelah diri, fragmentasi. Salah satu ada partenogenesis nana. Tunas adalah cara berkembangbiak pada hewan ya saat organisme baru tumbuh pada hewan tersebut. Contohnya ada hidra, ada porifera, ada colenterata. Nah, hidra, mari kita lihat ini jenis hewan air tawar ya. Kemudian gambarnya, nah ini dia gambar hewan hidra. Ini tunasnya, kemudian akan lepas menjadi anakan baru ya. Itu hidra. Kemudian ada porifera atau spons. Ya. Apakah sama dengan SpongeBob? Ya, anak-anak cari nanti ya. Kemudian lanjut colenterata. Ini contohnya hewannya kalau gambarnya kayak tumbuhan tapi ini hewan ya, hewan kecil. Hewan tingkat rendah anak-anak. Nah, kemudian lanjut membelah diri.
belah diri yaitu cara berkembang biak pada hewan dengan jalan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama atau lebih secara langsung yang dilakukan hewan bersel satu. Nah, perkembangbiakan dengan cara membelah diri diawali dengan inti sel hewan bersel satu akan membelah diri menjadi dua bagian. Ya. Contohnya amuba. Nah, ini contoh hewannya. Dari satu akan membelah diri menjadi, nah inti selnya ini membelah diri menjadi beberapa atau dua bagian atau hewan baru ya. Begitu seterusnya. Nah, amuba ini tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung anak, tetapi harus dilihat menggunakan alat pembantu atau optik yaitu mikroskop ya. Selanjutnya yaitu fragmentasi. Fragmentasi adalah cara berkembang biak pada hewan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya untuk membentuk organisme baru yang dilakukan oleh hewan tingkat rendah. Contohnya yaitu cacing pipih dan cacing pita. Bagaimana gambarnya? Mari kita lihat. Ya, ini dia. Ini contohnya, ini terpotong dia anak, kepalanya, bagian badan, bagian ekornya. Nah, ini kepalanya tumbuh lagi, badan dan ekor, ekornya tumbuh lagi, badan dan kepala. Terus seterusnya ya. Itu pada cacing pipih. Nah, kemudian ada juga perkembangbiakan vegetatif pada hewan secara partenogenesis, yaitu pada lebah, di mana telur bisa bisa menetas walaupun tidak dibuahi oleh lebah jantan ya, sehingga kita mengenal dengan ada istilah lebah ratu dan lebah pekerja. Nah, silakan cari informasi di Google atau di YouTube ya untuk menunjang informasi itu. Nah, selanjutnya tadi sudah kita mempelajari perkembangbiakan pada hewan. Selanjutnya kita akan pelajari pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan ini ada dua, yaitu secara in situ dan secara ex situ. In situ yaitu pelestarian hewan atau tumbuhan di dalam habitat aslinya. Contoh, Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, dan hutan lindung. Contohnya Taman Nasional Bali Barat khusus melindungi hewan habitat asli Bali, yaitu apa? Benar sekali, yaitu jalak Bali ya. Kemudian ex situ, pelestarian hewan atau tumbuhan di luar habitat aslinya. Contohnya kebun raya dan kebun binatang dan taman safari ya. Baik, anak-anak, itulah pembahasan hari ini mengenai perkembangbiakan pada hewan. Demikian tadi anak-anak penjelasan tentang perkembangbiakan pada hewan yang anak-anak sudah saksikan dalam PowerPoint yang Pak Guru sudah tayangkan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi tentang perkembangbiakan pada hewan tersebut. Ya, Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak. Ya, tetap semangat belajar yang rajin walaupun dari rumah, dan ingat selalu menjaga kesehatan. Pak Guru tutup dengan ucapan sekali lagi terima kasih.